ada 3 pilar penting yang diusung di dalam kongres ini. Yang pertama adalah pro perempuan, maka kemudian nanti dituangkan di dalam Kongres Perempuan Indonesia yang tadi Kakak Jafar sampaikan sudah kita mulai kick off dari 21 Juni kemarin. Yang kedua adalah setelah pro perempuan adalah pro lingkungan atau go green. Kongres ini membawa spirit bagaimana isu lingkungan, menyelamatkan bumi itu menjadi satu fondasi penting. Sehingga kakak-kakak bisa lihat ini, kami berusaha melalui kongres ini nanti secara teknis setiap peserta akan membawa tumbler masing-masing. Sekjen memberikan hadiah kepada semua peserta kongres, itu ada tumbler. Yang ketiga, setelah pro perempuan, pro lingkungan, yang ketiga adalah pro Pancasila. Di kongres ini di hari keduanya nanti setiap peserta itu memakai pakaian dari wilayah mereka masing-masing. Itu. Jadi bahkan ini juga dilombakan oleh Partai Nasdem. Jadi ini kongres yang benar-benar seperti, karena ini sekretaris SC kongresnya Ja'far Siddiq ini seniman, jadi ini seperti festival besar gitu. Nah, yang kemudian sangat kolosal. Nah, yang pro perempuan itu tadi yang paling konkret, selain Kongres Perempuan Indonesia, 30% peserta, minimal 30% peserta kongres ini di setiap DPD, DPW itu perempuan. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana banyaknya perempuan nanti akan ikut serta dalam kongres ini. Nah, berikutnya ini, karena ini kongres panjang, kongres yang melibatkan 100.000 orang lebih, karena kami memulainya berjenjang dari DPRT, DPC, DPD, DPW, yang kemudian involve di dalam sebuah konsep digital kongres. Jadi pra-kongresnya jadi panjang, melibatkan DPRT bahkan. Jadi kami sedang menyiapkan sehari itu ada sekitar 6 jam pra-kongres yang berupa meeting Zoom yang melibatkan semua ranting. Ini suatu proses yang kolosal bagaimana transformasi menjadi digital party itu terrealisir. Inilah kemudian menjadi momentumnya. Nah, nanti di sana kita akan melakukan banyak hal, apa laporan di setiap struktur, yang kedua selain laporan juga aspirasi-aspirasi. Jadi ada sebuah proses yang partisipatori yang sangat masif dan massal. Berikutnya kakak-kakak semua, selain digital kongres ini, hal yang paling penting SC sampaikan di kongres ini, nanti mungkin kakak-kakak yang lain akan sampaikan, ada kakak Martin, Kang Yoto dan lain sebagainya. Dan tentu Sekjen punya agenda luar biasa di kongres ini nanti, karena beliau yang langsung mengampu OC di bawah pengawasan beliau. Kami akan membuat sebuah gerakan 100.000 untuk kemanusiaan. Apa itu 100.000 ini? Karena solidaritas terhadap Palestina. Jadi setiap peserta kongres yang dari tadi, yang mulai dari digital kongres itu, insya Allah berpartisipasi untuk donasi solidaritas kepada Palestina. Tapi minimum 100.000. Kami membahasakannya 100.000 untuk kemanusiaan. Itu. Dan yang lain-lain nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak semua. Selanjutnya saya serahkan mungkin kakak Jafar, Sekjen, untuk
Sekjen mau jadi penutup epilog katanya. Karena honornya paling besar biasanya. Silakan Kakak Jafar. Baik, terima kasih Kakak Willy. Ada tambahan Kang Yoto, Kak Dosi, Kakak Martin, silakan. Baik, terima kasih Kakak Jafar. Kongres ini juga nanti dari SC akan ada 3 bagian. Yang pertama adalah ADART, jadi kami juga akan merumuskan ADART sesuai dengan perkembangan terbaru, ya, perkembangan zaman, dan juga tuntutan atau tantangan zaman ke depan yang harus direspons oleh Partai Nasdem. Yang kedua, kami juga akan merumuskan rekomendasi Kongres kepada seluruh pihak-pihak yang berwenang, termasuk kepada pemerintahan baru. Jadi dari rekomendasi Kongres ini kami akan menyusun agenda-agenda prioritas yang menurut Kongres Partai Nasdem menjadi satu common ground dari Partai Nasdem dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk dengan pemerintahan baru, untuk kita perjuangkan selama 5 tahun ke depan. Jadi diantaranya adalah bagaimana kita merespons persoalan ekonomi yang kita tahu sekarang juga masih cukup menantang, ya, di tengah keterbatasan fiskal kita. Juga persoalan politik dan hukum, bagaimana reformasi hukum harus dilakukan, dan juga reformasi terhadap lembaga-lembaga hukum untuk bisa lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga tidak terus-menerus, ya, mengorek-ngorek kesalahan yang sebenarnya sudah jauh di belakang. Jadi harus ada satu kepastian hukum agar apa? Agar hukum bisa berdiri dengan efektif, bisa ditegakkan, tapi juga tidak dijadikan alat untuk penyanderaan. Di antara lagi adalah bagaimana kebijakan fiskal kita, ya, yang lebih prudent, termasuk tidak terbatas, tapi termasuk kepada penggunaan bansos misalnya, agar benar-benar digunakan pada saat keadaan darurat. Jadi ini juga satu kebijakan fiskal yang lebih prudent. Banyak hal lagi yang tentu tidak bisa semuanya saya ceritakan di sini, tapi nanti harus dirapatkan oleh peserta Kongres untuk menjadi agenda-agenda prioritas dan common ground antara Partai Nasdem dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintahan baru yang akan mulai bertugas pada 20 Oktober 2024 yang akan datang. Jadi saya pikir itu tambahan dari saya kembalikan ke Kakak Jafar. Baik, terima kasih Kakak Martin. Kakak Sekjen, silakan. Ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak DPR jadi nggak biasa pakai mic, ya. Pertama tadi Pak Willy mengatakan akan mengundang Presiden Jokowi karena kita bagian dari pemerintahan 10 tahun setia, dicerca, dicaci maki, diusir. Akhirnya yang ngusir nggak keluar-keluar juga. Yang ngusir kita ternyata nggak keluar juga. Kemudian Presiden terpilih, kita akan mengundang beliau. Di sini semangat sinerginya. Kita akan mengundang beliau sebagai bagian dari Prakongres, lalu kita akan jabarkan nanti poin-poin apa yang kita bisa kerjakan bersama. Prakongres ini berlangsung sejak 21 Mei. Jadi kemarin 21 Juni itu sudah kick off. Setiap hari ada kegiatan, jadi ada seminar, ada simposium, ada diskusi panel, ada pameran buku, ada pameran alat-alat pertanian, itu pameran pendidikan, diskusi buku, berbagai media yang menegaskan bahwa Partai Nasdem satu-satunya partai di parlemen yang menempatkan perempuan 30%. Kita konsisten sejak 5 tahun yang lalu dan seterusnya. Nah, Kongres ini juga kalau Anda lihat SC-nya banyak sekali. Kalau selama 2 kongres sebelumnya itu yang namanya one team one car, para senior itu duduk terima laporan. Sekarang ikut bersinergi bersama kita. Jadi
di SC ini ada one car, ada one team, ada dari berbagai stakeholder. Kita mau menjadikan kongres ini menjadi batu loncatan untuk konsolidasi utama berkaitan dengan pilkada. Karena pilkada itu momentum politik terbesar 5 tahun ke depan, setelah itu tidak ada lagi. Jadi nanti kita punya 2.202 anggota DPRD dari kabupaten, kota, provinsi sampai RI. Mereka nanti akan dibekali dalam prakongres ini, akan mendapat pembekalan dari SC. Kita mengalami kenaikan 340 anggota. Jadi kalau dari segi ranking, kami tetap ranking 4, tapi jumlah anggota kami itu naik. Dari 1.862 menjadi 2.202. Ekuivalen dengan 17-18%. Saya kira itu beberapa pengantar pernyataan saya. Hitungan yang tadi itu setelah PSU di Kota Ternate, kita merebut 1 kursi lagi dan kita menjadi ketua. Kemudian kita merebut 1 kursi lagi di Kabupaten Teluk Bintuni, kita juga jadi ketua. Jadi minggu lalu yang saya laporkan ke SC, sekarang tambah 2 lagi. Nah masih ada PSU lagi, kita nggak tahu akan ada penambahan lain. Saya kira demikian Kakak Willy, terima kasih. Baik, Kakak Sekjen. Berikutnya teman-teman media kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nanti menyebutkan medianya, namanya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Terkait kongres ya. Terkait Pilkada Jakarta nanti aja. Kan biasanya Pilkada Jakarta lebih seksi. Apalagi Pilkada Sumut, ampun nih. Apalagi Pilkada Sumut, Kakak Sekjen. Ada? Kalau tidak ada tambahan dari teman-teman SC atau OC? Kakak Charles? Kang Yoto? Kang Yoto, silakan Kang Yoto. Kang Yoto. Terima kasih. Tadi ada ungkapan sinergi membangun negeri ini kan kesannya di atas sekali ya. Dan tadi rekomendasi yang disampaikan Kakak Martin juga kelihatan di atas lah. Dan kemudian kongres ini mungkin juga untuk pertama kalinya akan membahas bagaimana program-program aksi nyata Partai Nasdem di level yang paling bawah. Karena bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kualitas hidup itu harus di level yang paling konkret. Saya ingin menyebut salah satu contoh yang kita sedang mempersiapkan dan nanti akan minta persetujuan kongres, misalnya adalah sanitasi untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan heran nanti kalau aktivis Partai Nasdem, anggota DPR Partai Nasdem di level kabupaten kota, tiba-tiba sangat peduli dengan sanitasi. Kalau bahasanya itu mau WC yang diurus, kamar mandi diurus, jangan aneh. Karena nanti akan ngurus di sekolahan, mungkin juga ngurus di tempat ibadah. Karena ini adalah pusat peradaban baru sebenarnya. Kalau sanitasinya bagus, menjadi bagian dari disiplin kehidupan, insya Allah hidup kita menjadi lebih baik. Ini gerakan simultan, karena bukan hanya budaya, tapi juga bagaimana politik betul-betul address terhadap isu-isu yang paling konkret yang dihadapi oleh rakyat kita. Dan karena itu maka nanti akan terjadi gerakan. Dan ini akan kita sanangkan 5 tahun ke depan. Nah yang kedua misalnya adalah kita sepakat bahwa presiden yang baru nanti akan mencanangkan makanan sehat bergizi. Tadinya akan makan siang gratis dirubah menjadi makanan sehat bergizi. Nah kita ingin memastikan bahwa makanan sehat bergizi nanti ini juga bagus buat dampak lingkungan, bagus buat dampak ekonomi. Jangan sampai kemudian ini tiba-tiba ada provider, penyedia yang ujung-ujungnya adalah menciptakan kesenjangan ekonomi baru. Atau misalnya karena konotasinya bergizi mesti susu yang harus diimpor, itu juga tidak bagus buat ekonomi kita. Nah hal-hal seperti ini yang konkret-konkret ini nanti akan menjadi bagian dari gerakan aksi Partai Nasdem selama 5 tahun ke depan. Dan dimulai pendalamannya dari prakongres, simposium, terus sekarang. Kemudian nanti ada kongres digital. Dari semua aspirasi dari DPC, DPD nanti akan kita dengarkan. Tim SC akan merumuskan, akan menemukan 10 gerakan aksi yang dianggap paling impactful. Itulah yang akan ditawarkan kepada peserta kongres untuk menjadi acuan gerakan 5 tahun ke depan. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Yoto. Teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan.
teman-teman SC yang lain ada tambahan? Atau OC? Kita cukupkan untuk sore hari ini, nanti kalau ada... Ada, silakan. Akan ada di Kongres nanti ini, apakah akan ada pembahasan soal posisi Ketua Umum atau Pak Surya Paloh yang bersedia untuk maju lagi sebagai Ketua Umum, seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, silakan Kakak Willy terkait Ketua Umum ini. Ya, Ketua Umum tentu akan dibahas karena Kongres itu kalau di anggaran dasar Partai Nasdem, Ketua Umum itu dipilih oleh Majelis Tinggi. Peserta Kongres memberikan aspirasi, lalu kemudian Majelis Tinggi bersidang. Jadi paralel yang dibilang Kakak Martin tadi, sidang-sidang komisi dan sidang Majelis Tinggi. Nah, nanti Majelis Tinggi menyampaikan keputusan sidang mereka dan itu akan dibacakan di Kongres. Gitu. Jadi kalau kakak tahu anggota Majelis Tingginya itu yang pertama ketuanya Pak Yan Darmadi, habis itu Profesor Bahri, habis itu Opa Manila, Lestari Murdijat, dan Karli Bunjamin. Itu 5 serangkai itu, Pandawa 5. Nah, tugas SC itu cuma memfasilitasi, Kongres itu memfasilitasi aspirasi-aspirasi dari DPD dan DPW yang dibacakan nanti. Dan itu disidangkan oleh Majelis Tinggi. Gitu. Ya kita nanti lihat di dalam prakongres dan laporannya itu. Jadi itu terbaca nanti dari laporan yang disampaikan oleh yang punya hak suara itu 2, DPD dan DPW. Jadi kabupaten kota dan provinsi nanti di dalam laporan mereka itulah yang kemudian disampaikan usulannya. Begitu. Silakan. Tadi saya lanjut soal tadi, jadi dari agenda kongres ini, di agendanya memang ada pembahasan soal ketua umum itu, apakah dari mendengar dari tingkat grassroots gitu? Ya, mendengar dari grassroots saya sampaikan tadi, itu disampaikan nanti di dalam pandangan umum dan di dalam laporan. 2 hal, mekanismenya laporan tertulis dan pandangan umum. Begitu. Izin tanya, Farhan dari Investor Trust mau tanya, kan di penutupan atau di salah satu rangkaian itu ada Pak Prabowo diundang. Ya. Itu apakah termasuk Mas Gibran? Gini. Ini tadi Sekjen sampaikan di agenda para kongres ada simposium yang kita lakukan mengundang tim tim presiden yang terpilih. Itu kan satu paket. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kita undang ke sini untuk presentasi apa yang akan mereka lakukan, lalu kemudian di mana letak sinergi dengan kita gitu. Jadi mereka presentasi di sini. Yang paling penting masalah ekonomi tadi yang disampaikan Kakak Martin tadi, kita kan sangat concern masalah stabilitas nasional. Nanti makanya kemudian kita undang tim itu ke sini presentasi dalam bentuk simposium yang melibatkan banyak pihak. Tapi hostnya Partai Nasdem. Begitu. Terbuka. Jadi spirit ini terbuka sekali. Karena apa? Karena kita ingin, termasuk teman-teman media ini, karena apa? Ada satu simposium yang membahas the end of democracy. Habis itu ada juga ini usulan Rudianto Lalo ini sama Taufik Basari, Quo Vadis negara hukum. Nah, itu nanti akan dibuat bentuknya round table discussion. Kalau the end of democracy tadi melibatkan semua prominent person dari partai politik, dari civil society, dari pemerintah pun kita undang. Jadi Nasdem ingin benar-benar menjadi fasilitator dialog dari semua kepentingan, dari semua stakeholder untuk bangsa ini. Itu yang ingin dilakukan oleh Partai Nasdem. Gitu Mas. Kak Willy, terakhir satu lagi. Kan di 2019 kemarin Kota itu langsung ambil ancang-ancang tuh. Rekomendasinya adalah mencalonkan umumnya untuk tarung di 2024 kemarin. Untuk nanti apakah hal yang sama akan dilakukan oleh Nasdem begitu?
Terlalu dini. Kan ini belum lah. Sabar dulu Pak. Mungkin pilkada juga belum mungkin itu. Mungkin itu terlalu dini kalau kita berbicara sampai ke sana. Dan jangan berandai-andai. Karena berandai-andai itu pintu setan gitu. Gitu Kak Jafar?